siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna. Amin, haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Haleluya. Bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin, haleluya, hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna. Haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidup. Amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Dalam Ulangan 31 ayat 8 dikatakan firman Tuhan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Amin, haleluya. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan Yesus bersama kita. Haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, berencana sempurna. Amin, haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung, mulia dan sempurna. Ku bersandar pada Yesus. Amin, haleluya. Kalau siapa yang pimpin, ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya dari Tuhan, berencana sempurna. Haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Amin, haleluya. Bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu, buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat keselamatan datang dari Tuhan Yesus Juru Selamatku. Ku mau setia dan taat, cinta Tuhan Yesusku, sampai langkahku yang terakhir.
berjumpa dengan Yesus. Amin, haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan terencana, oh sempurna, haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikanlah pikiranku, kuduskan mulut hamba-Mu, sucikan hatiku. Ku mau baca firman-Mu, firman Tuhan sumber kebenaran. Kuduskanlah hidupku, ubahlah segenap batinku, agar menjadi serupa dengan Tuhan Yesusku. Ampuni Bapa segala dosa kekilafanku, hal yang tidak berkenan. Ampun Bapa. Perbarui hidupku, hari demi hari aku melangkah bersama dengan Yesus, Bapakku, Juru Selamatku. Roh Kudus pimpin hidupku, berjalan di dalam firman-Mu. Pelihara hidup kami Yesus, sampai aku masuk surga. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu agung, begitu sempurna Engkau, begitu mulia Engkau. Hanya Engkau Yesus yang sanggup menolong dan menuntun di segenap hidupku. Masa depanku ada di dalam tangan Tuhan. Amin Yesus, haleluya. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada hari Jumat pagi ini, tanggal 25 Maret tahun 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu ya. Berarti tinggal seminggu lagi kita sudah memasuki bulan April ya. Jadi minggu depan sudah tanggal 1 April. Kita terus setia kepada Tuhan. Waktu begitu cepat ya. Dengan seiring waktu begitu cepat, demikian juga percepatan rohani kita. Sama juga, jangan lambat-lambat saudara ya. Kita mau setia sama Tuhan, kita mau lari cepat. Jangan sampai jadi orang Kristen yang lelet-lelet, lambat-lambat, jarang berdoa, tidak pernah berdoa, tidak baca Alkitab. Tapi mari kita dengan semangat hari demi hari. Hati kita, roh kita diperbarui dengan selalu dengan roh yang teguh, dengan kuasa firman dan Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Karena janji Tuhan, saya bacakan tadi ayat di dalam Ulangan 31 ayat 8, bahwa Tuhan berjanji, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini firman Tuhan, ya dan amin. Nyata dalam kehidupan kita semua. Terbukti saya tiap hari bersama Bapak Ibu disertai Tuhan. Bukti nyata ini, kita sehat sampai detik ini. Hari demi hari tidak pernah sakit, senantiasa dipelihara Tuhan, masih diberi panjang umur sampai suatu hari kelak. Kita minta sama Tuhan, rapture saudara, diangkat hidup itu janji Tuhan. Berkali-kali saya katakan, kalau saya sudah berkali-kali, itu akan menjadi suatu kebenaran. Minta sama Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Itu kita diminta sama Tuhan, kita minta sama Tuhan, supaya kita diangkat rapture Bapak ya, rapture. Tinggalkan dunia ini, hidup bersama dengan Yesus, diangkat, terhindar dari bencana dunia yang akan lenyap ini, terhindar dari masa-masa antikris, terhindar dari masa-masa tribulation, kesengsaraan dunia akan makin kacau balau. Tapi kita minta sama Tuhan, hidup kita diangkat sama Tuhan, hidup kekal surga buat selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Saya suka cita kalau udah bicara firman Tuhan, terus kita baca rutin ya. Jadi pelayanan kita ini ya saudara, membaca Alkitab ya, dari Kejadian sampai Wahyu, rutin tiap hari ya, 2 kali
pagi malam. Ya rutin terus kita lakukan setia. Itu dilihat oleh Tuhan Yesus. Jadi kita cinta firman Tuhan, kita menjadi pelaku firman Tuhan, berarti hidup di dalam Kristus. Sehingga kita didapati anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Saya mau baca 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54 sampai 56 sehingga Raja-Raja pasal 8 selesai dan besok kita lanjutkan di pasal yang ke-9 ya. Puji Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan loh Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu dalam keadaan sehat bisa rajin itu berarti anugerah Tuhan. Ya, kalau Bapak itu malas itu bukan anugerah Tuhan ya. Rajin itu anugerah Tuhan ya. Malas itu belajar kepada semut. Saya sudah sampaikan kan dalam Amsal 6 ayat 6. Hai orang malas, belajar kepada semut ya. Karena semut itu rajin saudara ya. Anak Tuhan harus rajin. Apalagi rajin untuk baca firman Tuhan. Rajin berdoa untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita baca 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54 sampai 66. Demikian firman Tuhan. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaran Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah ia meninggalkan kita dan janganlah ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban persembelihan di hadapan Tuhan sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan. Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikian raja dan segenap Israel mentahbiskan rumah Tuhan itu. Pada hari itu juga raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan. Sebab itulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang di depan Tuhan itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban keselamatan itu. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang besar dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Sungai Mesir. Ayat 66 terakhir. Pada hari yang ke-8 disuruhnya bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud hambanya dan kepada orang Israel umatnya. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54 sampai 66. Berarti 1 Raja pasal 8 ayat 1 sampai 66 sudah selesai kita baca. Besok atas rahmat anugerah Tuhan kita diizinkan untuk baca 1 Raja-Raja pasal yang ke-9. Bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, karena setiap doa kita dijawab sama Tuhan. Seperti sama halnya di ayat 54, ketika Raja Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkit ia di depan mezbah Tuhan, selalu berlutut merenadahkan tangannya ke langit. Ini berarti ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada kita. Tuhan itu maha baik, saudara. Dia janji ya dan amin. Karena apa yang telah dijanjikan Tuhan itu tidak pernah lolos. Semua tepat. Semua janji Tuhan iya dan amin. Tuhan janji tidak pernah berdusta. Seperti yang pertama, janji Tuhan adalah selalu terpenuhi. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Itu yang pertama. Tertulis di dalam ayat 56.
Jadi raja selalu mau bersyukur kepada Tuhan. Oleh itu kita bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama kita mari panjatkan doa kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan dan katakan, Tuhan Yesus, semua janji-janjimu iya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah tidak ditepati. Janji Tuhan selalu tepat seperti ayat 56. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaran Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Jadi sama halnya dengan saya katakan, semua janji-janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab, semuanya satu pun tidak pernah tidak dipenuhi. Semuanya sudah kita terima. Yaitu janji keselamatan, janji pemeliharaan Tuhan, janji penyertaan Tuhan, janji berkat. Kita semua diberkati sama Tuhan. Saya diberkati bersama Bapak Ibu. Baca Alkitab ini berarti berkat Tuhan. Kita punya nafas sampai detik ini, saya bisa menyanyi, main gitar, itu berkat Tuhan. Masih bisa baca Alkitab, itu berkat Tuhan. Bisa melayani pekerjaan Tuhan, bisa berdoa, itu berkat Tuhan. Bersyukur, bukti nyata janji Tuhan, ya dan amin. Apa yang difirmankannya, ia pasti dipenuhi. Waktu mari kita bersyukur sama Tuhan. Berterima kasih, belajar kita bersyukur atas segala janji Tuhan yang tidak pernah tidak dipenuhi. Semua janji Tuhan, iya dan amin. Itu yang pertama, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Panjatkan segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Dan kedua, itu bicara penyertaan Tuhan. Di ayat 57, kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Amin. Mari kita butuh penyertaan Tuhan. Supaya apapun yang kita kerjakan selama kita hidup sampai langkah kita terakhir, jelas kita butuh penyertaan Tuhan. Kalau butuh penyertaan Tuhan, maka harus kita mau hidup taat. Hati kita harus berpaut kepada Tuhan. Yaitu seperti ayat 58 sampai 61, 58 saya bacakan. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Berarti mari, ada penyertaan Tuhan. Ada keselamatan dari Tuhan. Ada perlindungan dari Tuhan. Mari kita semua. Yang pertama tadi kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, hati kita mau taat. Hati kita mau berpaut hanya kepada Tuhan. Hati kita selalu condong kepada Tuhan. Hati kita selalu mengandalkan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan manusia. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Tapi kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Kita mau berpaut seperti ayat 61. Dan segala kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu, dengan segenap hidup, menurut segala ketetapannya. Hidup dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 25 Maret tahun 2022. Komit dengan Tuhan. Mari, penyertaan Tuhan senantiasa bersama kita. Janji Tuhan. Tapi kita mari, hati kita selalu berpaut kepada Tuhan. Kita mau cinta Yesus, kita mau setia, dan kita mau taat kepada Tuhan. Sampai selama-lamanya kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan ketiga, saudara, di ayat 62, lalu Raja bersama-sama dengan segala Israel mempersembahkan korban sembelih di hadapan Tuhan. Arti yang ketiga, kalau Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah menjaga kita, melindungi kita. Mari kita yang ketiga belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Belajar kita bayar harga. Sebab apa? Sebagai bukti respon kita kepada Tuhan. Sebagai bukti kita cinta Tuhan. Sebagai bukti Tuhan sudah melakukan segala sesuatu kita. Apa yang kita kerjakan? Coba, waktu orang Majus jumpa dengan Tuhan, dia mempersembahkan emas, saudara. Jadi artinya, mari kita belajar sebagai bukti respon. Tuhan tidak nuntut kita, tapi kita tahu diri. Kita ucapan terima kasih kepada Tuhan. Kita tahu diri. Sebagai apa yang kita kerjakan. Seperti hari ini saya sejak 1 Januari 2021. Saya tahu diri. Yaitu apa? Saya mau taat kepada firman Tuhan. Saya persembahkan hidup saya main gitar, menyanyi. Biarpun dengan bentuk sederhana. Tapi yang saya kerjakan itu hati. Ini Tuhan, saya persembahkan hidupku untuk Tuhan. Seperti di dalam Matius pasal 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta badannya. Dan apa? Mempersembahkan persembahan kepadanya itu emas,
kemenyandanmu. Apa emas kemenyan ini? Itu emas adalah hati kita. Jadikan hati kita sebagai emas. Kemenyan pikiran kita, umur itu tubuh kita, tubuh jiwa roh kita. Kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Supaya hidup kita dipakai Tuhan untuk tujuan yang mulia. Untuk mempersembahkan hidup ini berkenan kepada Tuhan. Seperti di dalam apa? Roma pasal 9 ayat 21. Tujuan yang mulia yang pernah saya selalu bawa sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Roma 9 ayat 21. Apakah tukang priok tidak punya hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia? Coba nih. Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Persembahkan hidupmu. Berikan respon kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan sudah mendengar doa kita. Tuhan sudah memberkati kita. Belajar kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih karena janji Tuhan ya dan amin. Dia tidak pernah luput janjinya. Ya dan amin. Dan kedua, kita belajar untuk menurut segala firman Tuhan. Kita mau taat, kita cinta Yesus, kita mau taat. Dan ketiga, kita persembahkan. Apa yang kita kerjakan, persembahkan, berbuat baik, menyenangkan hati Tuhan. Selagi ada kesempatan, selagi Tuhan berikan kehidupan kita sehat, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk tujuan yang mulia, sehingga hidup kita didapati menyenangkan hati Tuhan. Itu sebagai bukti respon kita kepada Tuhan. Tuhan tidak menuntut kita, tidak. Tapi itu pengertian dari kita dong. Respon dari kita. Persembahkan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan senantiasa akan menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku tahu siapa yang pimpin, Tuhan Yesus, hari depan hidupku. Amin. Haleluya. Semuanya dari Tuhan terencana sempurna. Amin. Haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Amin. Haleluya. Ku bersandar pada Tuhan. Ku serahkan semuanya. Amin. Haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin. Ada penyertaan Tuhan hari depan hidupku. Amin. Haleluya. Semuanya dari Tuhan terencana sempurna. Amin. Haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Amin. Haleluya. Ku bersandar pada Tuhan Yesus. Ku serahkan semuanya. Haleluya. Ku serahkan semuanya pada Tuhan Yesus. Lakukan yang terbaik. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Jangan lupa bersandar kepada Tuhan dan berjaga dan berdoa. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.